Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Sya'rani mengatakan, kalau kamu diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka perkara-perkara yang gaib, tetapi kasyafnya tadi itu arahnya melihat keburukan-keburukan orang. Ini kata Imam Sya'rani rahmatullahi alaih. Oh, ini banyak orang kepalanya jadi celeng, jadi babi, jadi anjing, jadi jerapah, jadi macan. Itu namanya kasyaf syaitoniyah. Ini kita bicara tentang toriko, ilmu toriko ya. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Syariat itu ya, suuzon dengan orang Islam saja, orang semua manusia pun tidak boleh. Kalau tidak melihat keburukan depan mata itu tidak boleh suuzon. Dan Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat sattar, yaitu menutup aib hamba-hamba. Loh, kok kasyaf bisa membuat tahu keburukan orang, itu kasyaf syaitoniyah. Jadi nanti tidak baik ujung-ujungnya. Oh, Allah kok yang kasih mas? Iya, tapi jangan terpengaruh di situ. Paham enggak? Makanya disuruh terus ke Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dilihat Nur Muhammad daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Nur Muhammad. Karena orang itu macam-macam masalahnya itu. Kadang-kadang orang itu terlalu materialistis, logika dan ilmiah. Yang dilihat itu hanya goib, zohir tok, yang goib tidak dilihat. Ada juga yang terlalu dukun sekali, goib sekali. Apa-apa jin, ini apa, ini isyarat apa, ini mimpi apa, ini jin apa. Itu juga tidak terlalu baik. Jadi tidak terlalu zohir, materialistis, tidak terlalu goib. Lalu yang benar yang gimana? Yang benar itu gimana? Orang itu iman dengan goib, tapi jangan menjadi seperti itu. Perjalanannya sesuai dengan syariat. Kalau syariat di kenyataan sudah terjadi betul-betul melanggar hukum adat setempat atau syariat apa saja deh. Jadi kalau itu mengatakan, hukum mengatakan buruk ya buruk, hukum mengatakan baik ya baik, itu dalam pandangan syariat. Tapi dalam pandangan tauhid, memang itu semua tidak ada baik buruk. Tapi ketika dilakukan secara terang-terang nyata, ya jelas adalah karena dia melakukannya dengan tangan, dia melakukannya dengan kaki, begitu. Jadi mimpi itu apa? Mimpi itu dijadikan apa? Busro. Busro itu apa? Lam yabqa minan nubuwah illa mubasyshira. Busro, kabar gembira. Kabar gembira itu bagaimana? Untuk menguatkan yang sudah ada. Jadi amalan yang sudah ada itu dikuatkan, itu namanya mubasyshira. Jadi kabar gembira. Laulul bisra fil hayatid dunya. Di antaranya mimpi-mimpi yang baik itu busro, kabar gembira dalam mimpi-mimpi yang baik. Di antaranya mimpi-mimpi oleh para aulia. Untuk menilai mimpi itu kita lihat diri kita sendiri bagaimana. Kita itu suka bohong enggak? Jadi orang yang suka sering bohong, Allah jadikan mimpinya itu biasanya bohong juga. Kalau orang itu tidak pernah bohong, jarang bohong, maka itu jadikan Allah seperti kaidah umum. Jadi mimpinya itu mimpinya benar, siddiq, tidak mimpi dibohong-bohongkan juga. Maksudnya tidak disesatkan Allah dalam mimpi. Karena mimpi itu sebenarnya orang bermimpi itu alam kasyaf khoyal di situ. Tapi ketika ditarik ke maknawiyah memang ada artinya, mubasyshiro, kabar gembira. Tidak bisa dijadikan hujah, tapi itu kabar gembira. Bukan juga berarti kita menolak mimpi, karena mimpi itu adalah satu bagian daripada beberapa bagian kenabian. Cuma lihat diri kita. Nah, jadi pernah ada orang bertanya begini-begini, akan tampak nanti dalam kehidupan kita. Enggak perlu ditakwilkan sekarang. Kalau memang kamu orang yang punya derajat di sisi Allah, maka tambari tambah baik di mana-mana menjadi asbab kebaikan. Kalau tidak begitu, mimpi kita ini berarti mimpi kita bohong. Kalau ada orang yang seseorang, oh saya itu mimpinya jadi wali, disembah-sembah orang, dipuji-puji orang, lihat saja nanti, buktikan nanti bagaimana ke depannya. Derajatnya apa? Kalau tidak terjadi berarti derajatnya tidak ada apa-apanya. Derajat mimpi tok,
Oh itu bahaya itu loh, diam-diam begitu dia luar biasa itu. Diam-diam apa? Diam itu ada diamnya tai, ada diamnya emas. Nah, jadi kalau ada diamnya tai, ada diamnya emas. Jadi kalau begitu tadi, ketika ada kasyaf begitu, kasyaf khoyal, ada keburukan-keburukan tampak orang itu jangan dia, tidak perlu. Untuk apa tuh nilai-nilai? Oh saya itu pernah mimpi orang ini jahat, nanti kalau saya biarkan, saya tidak suuzon sama dia, maka dia ini bisa buat celaka kepada saya. Ada kan yang seperti itu? Maka saya mimpi buruk ini isyarat juga saya suruh hati-hati. Enggak usah begitu. Apa yang ditakdir Allah itu pasti akan terjadi. Kalau memang takdir Allah akan kamu itu dipukul oleh orang itu, maka kamu akan dipukul juga. Kalau tidak, takdirnya tidak dipukul, tidak akan dipukul orang itu. Tapi kalau takdirnya dipukul, kamu akan diarahkan ke situ. Pasti begitu. La haula wala quwata illa billah. Tapi memang ada ikhtiar. Namun jangan dipahami ikhtiar itu adalah kudro iradah kita. Harus disadari. Makanya kenapa selalu diisyarahkan, dimusyahadahkan, selalu dimusyahadahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya hilang keakuan itu, hilang keakuan Adam itu, supaya yang berbuat, yang berkendak, yang kudro, yang beriradat semuanya itu Allah Subhanahu wa taala melalui kenyataan wujudnya itu Nur Muhammad nyata. Jadi bukan kita lagi di situ, hilang sudah kata-kata, lenyap sudah kata-kata kita di situ. Yang berdoa Nur Muhammad, yang berikhtiar Nur Muhammad, bukan kita. Yang berniat Nur Muhammad, yang berzikir Nur Muhammad, yang berbuat baik Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa? Rasulullah. Rasulullah secara hakikat. Yang mana sih Nur Muhammad pada kita? Kenyataannya ada pada nyawa. Nyawa itu Rasulullah. Ini secara hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik kita kembali kepada kesadaran fana itu daripada kita terlalu begini begitu dan sebagainya. Oh berarti kalau ada orang-orang yang menyerang saya, apakah saya harus diam? Atau yang mencuri rumah saya, membegal? Tidak begitu juga. Jadi tetap apa syariatnya itu? Apa syariatnya ketika dia salah? Ketika dia berbuat buruk, jangan benci dia, tapi cegah. Karena hukum adat setempat, syariat itu salah di dalam syariat. Tapi di dalam syariat saja, kalau di ma'rifat, di hakikat tidak loh ya. Tidak ada di dalam ma'rifat, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dirinya Allah, sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada baik buruk sebenarnya secara hakikat. Ini makom penelanjangan Tuhan. Tapi ketika dizohirkan seperti itu, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada mencegah kemungkaran. Kalau tidak bisa dengan tangan, kau cegah dengan tangan, dengan mulut. Kalau tidak bisa kau cegah dengan mulut, maka dengan lisan. Minimal benci kemaksiatan itu. Bukan orangnya yang dibenci, tapi keburukannya itu secara syariat. Bukan kita membenci, tapi bagaimana syariat ini, tolong dong dipahami. Syariat ini juga hukum-hukum Allah. Semua syariat itu hukum-hukum Allah, entah itu ini dan itu dan sebagainya. Kalau kita pribadi ikut daripada yang mulia baginda Nabi SAW, jadi tidak hanya ma'rifat terus, tidak hanya hakikat terus, tidak hanya thariqah, tapi syariat juga tetap dijalankan. Karena kita ini masih ada tubuh. Kita ini masih ada tubuh. Syariat itu kenyataan tubuh, tempatnya di tubuh. Jadi tidak patut kita mengatakan ini semua itu benar, semua itu baik dan sebagainya, tidak ada baik buruk. Ya memang itu, tapi kan itu pandangan tauhid, pandangan makrifat juga, bukan pandangan syariat. Bukan lalu dijadikan hujah kepada orang-orang. Oh ini tidak ada, jangan salahkan dia karena dia itu tahu sendiri af'al Allah. Ini kita juga af'al Allah loh. Sama-sama af'al Allah, sama-sama perbuatan. Jadi jangan sampai kita keliru tentang itu. Jadi perlu dipahami semua perkataan-perkataan para ulama, para sufi, para waliullah. Jadi jangan sampai kita itu hanya belajar ma'rifat, tidak belajar akidah 50, tidak belajar sifat 20, tidak belajar ilmu syariat, tidak berthariqah. Jadinya rancu.
sehingga tidak bisa menempatkan, nah itu tadi, nah tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak bisa menempatkannya. Jadi carilah, ndak usah cari-cari keramat, ndak usah ini itu dan sebagainya. Cari keselamatan, ridho Allah saja, rahmat Allah. Bukan cari keramat, kemuliaan, bukan cari kesaktian, bukan cari ini itu. Jadi kalau pengen keramat, nanti di akhirat sudah keramat itu. Di akhirat sudah keramat. Otomatis. Kalau mau, oh saya mau melihat malaikat ini dan itu, nanti melihat malaikat itu siap, setiap hari kita itu melihat malaikat itu. Nanti juga di akhirat ketemu semua kok. Kalau ada yang mau ketemu orang arwah yang sudah mati, nanti juga ketemu nanti semua. Nanti ketemu nanti di akhirat itu. Setiap hari ketemu arwah, setiap hari ketemu. Nanti tunggu aja pas mati. Nanti ketemu terus itu. Nah, ini perkara kayak seperti main-main, ketawa-ketawa, tapi ini penting, subhanallah. Jadi tidak sembarangan, penting. Jadi jangan sampai kita itu keliru menempatkannya tadi. Kemudian kembalilah kepada kesadaran diri siapa, bukan diri kita. Kembali kesadaran Allah Ta'ala. Kesadaran Allah saja yang ada tuh. Semua ini jangankan ya. Jangankan pikiran-pikiran, dunia ini loh fana. Dunia ini loh, alam semesta ini loh fana. Yang bako itu zat Allah. Alam semesta ini fana. Apalagi yang di pikiran ini itu khoyal. Alam semesta ini loh, wujud majasi, wujud khoyali, yang kelihatannya ada ini semua, pada hakikatnya tiada. Bayangan saja kan. Apalagi di pikiran, itu saja ambil. Itu saja ambil. Tidak perlu ambil perkara singgawe mumet. Maksudnya ndak usah ambil perkara bikin pusing-pusing dan sebagainya. Kembali saja. Kita itu sebenarnya paling ini tuh simple sebenarnya. Apa sih mau dicari? Kita itu mau cari dari mana asal kita sekarang bagaimana, dan pulangnya kemana. Kalau sudah tahu asal pasti tahu kepulangan. Nah, kepulangannya situ, kemudian mesrakan saja, tinggal tunggu kontrakan habis, sudah selesai. Ndak usah, pokoknya ndak usah aneh-aneh, ndak usah terlalu pikiran ini dan itu, ndak perlu ini dan itu, supaya ketika ada pikiran-pikiran begitu langsung ditembak dengan Allah, langsung salawat juga Allah, langsung disadarkan lagi kembali, supaya kita tidak terlena dengan itu. Bukan di situ tujuan kita. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa daripada kita berpikir banyak-banyak atau bertanya di orang, kalau sudah menemukan Nur Muhammad pada diri, nah itu duduk saja, masuk di kamar atau berdiam diri di tempat sunyi atau di tempat ramai pun boleh. Kita masuk ke dalam diri itu, nanti ada jawaban kok, tanpa kita berpikir kemana-mana, tanpa kita pelajari. Itu ilmu laduni, ilmu nubuwah tuh ada di situ. Sadari potensi itu, jangan selalu keluar diri, lebih baik seperti itu. Nah, itu sih saran kita. Kalau mau diikuti, tidak diikuti juga tidak masalah, tidak jadi masalah. Nah, mungkin seperti itu saudara-saudaraku, tuan-tuan, bunda-bunda, penyampaiannya mohon dimaafkan banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.